Kalau orang nanya kenapa nggak nikah, karena I'm living a happy life, belum menemukan ada yang lebih happy dari yang ini. Lu udah merasa seperti itu, merasa ada laki-laki yang kayaknya kurang lebih dari lu. You don't need a smaller crown. Jadi lu nggak butuh mahkota yang lebih kecil. Yang lu butuh adalah tangan laki-laki yang lebih besar. Anak gue contohnya ya, bisa gue duitin anak gue, bisa gue jadiin artis, tapi dia bukan aset gue. Gue mau mensupport dia kalau misalnya dia mau. Jadi gue nggak memaksakan dia, bukan aset gue, tapi dia adalah harapan hidup gue gitu. Dan salah satu bukti yang gue lakukan untuk memperjuangkan kehidupan yang baik untuk sesama manusia di bumi ini adalah dengan tidak menambah populasi. Gue butuh mereka untuk mendoakan gue di saat gue udah nggak ada. Kalau misalnya kita adalah orang baik selama kita hidup, maka kita tidak perlu takut untuk memiliki beban saat kita sudah tidak ada, supaya kita menjadi orang yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menjadi orang baik di akhirat. Nih, aku nih udah turun berat badan 1,5 kilogram semenjak direkomendasiin sama Giselle sama Anya Geraldine untuk minum Go Fiber. Go Fiber ini mengandung probiotik yang bagus buat pencernaan dan mengandung ekstrak buah-buahan dan sayur-sayuran yang bagus buat pencernaan kita. Nih ya, caranya tinggal pakai saset. Satu saset ini kita tuang dengan air 150 mg. Dan bukan cuman bikin pencernaan kita bagus, berat badan aku jadi turun, juga baik buat mengurangi kolesterol dan menjaga kesehatan jantung kita. Nih ya, isi Go Fiber, manjur. Go Fiber. Rasanya enak lagi. Minum Go Fiber ya guys. Halo ibu-ibu. Halo bapak, ibu. Hari ini aku udah milih topiknya seru nih kayaknya. Soal percintaan, pernikahan, dan anak. Aduh, Tuh. lo yakin membahas itu? Ya kan lu yang ngebahas, gue cuma nanya doang. Jadi percintaan, pernikahan, anak gitu kali ya. Ya. Kita welcome back Maya. Maya ini adalah salah satu pioneer pembicara di The Perbincang Online, hostnya. Pada awal-awalnya saya ada di sini, Oh. lalu saya menghilang. Saya Iya. pikir sekarang kembali karena saya kangen loh sebenarnya. Wow. Kangen depan kamera ya. Kangen ngomong sama lu. Oh gitu. Yes. Jadi Terus. backgroundnya ternyata mereka ini sudah berteman 20 tahun. Jadi kita akan lihat Berarti umurnya chemistry-nya. berapa sekarang? Nggak usah ditanya. Ditambahin aja Dan dengan kita umur umur 5. SMA. Dan kita umur 5 jadi 25. Iya, Iya dong. Dulu Bu Maya ini di SMA 3 termasuk yang paling hits dan paling cantik di Enggak lah. semua orang-orang pada kan dia tipe-tipe yang SMA mana sih? model. Setia Tiga. Setia Sama Budi, dia. Kuningan. Oh, Kuningan. Iya, iya, iya. Setia Budi dong. Setia Budi, Gue SMA di mana sih? Saya Homeschool kok, gue mah nggak ngerasain kayak gitu-gitu. nggak ngerasain permen, nggak ngerasain dong. Nggak ada. tapi nyesel Orang nggak gue mau udah kerja dari 13 tahun bagaimana? Oh gitu ya. Sekolah mah Nah ini ribet. nih. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya begitu ya. Kebanyakan sekolahnya tuh, kalau zamannya dulu kan kita pilihan nggak begitu banyak kayak sekarang. Kalau anak sekarang tuh kayaknya sekolah tuh saking banyaknya sampai bingung mana yang bagus, mana yang oke, yang tolak ukurnya tuh bingung. Kayak anak-anak lo sekolahnya kan internasional semua kan? Kenapa milih internasional? Kenapa nggak milih yang agak-agak apalah gitu? Karena basic bahasanya mereka pertama, ya kan. Terus kan karena gue juga gimana ya? Terpaan badai isu ya kan, Terpaan gosip pada dan isu gitu kan ya. Kalau misalnya sekolahnya di internasional mungkin ini kan Lebih less pikiran damage. gue. Lebih tersaling. Lebih ya gitu, nggak ngomong-ngomong lu bayar berapa emak-emaknya duit? bule semua jadi nggak ada yang ngerti gosip gitu. Mana nggak ada yang nonton. Ngomong-ngomong berapa duit sekolah kayak gitu? Aduh, Soalnya kemarin tuh lagi viral tuh sekolah paling mahal di Indonesia Per bulan ada yang 30 juta, 35 juta. Paling murah per bulan. 8 jutaan per bulan. per bulan, iya. Kalau gue kan bayarnya per tahun. Kalau untuk Lucio Kowa, ini Lucio Kowa aja ya. Lucio Kowa, jadi dia itu, ini sebenarnya ngomongin angka, ini nggak sih? Ratusan dong pasti. Ratusan apa puluhan? Ratusan kalau per tahun untuk 2 anak. Ratusan, tapi mereka sekarang kan masih TK. Bukan TK juga sih, di bawah TK kan. Aduh, playgroup playgroup doang udah masih 4 ratusan. tahun sama 2 tahun gitu kan. Jadi umurnya kan si Koa masih 2 tahun, si Cio 4 tahun. Gitu, makanya Itu masih maminya kerja panjang. banget nih dari pagi sampai pagi gitu. Itu masih baru playgroup, ntar TK, elementary, junior, Nah, itulah, iya, high,
college, oh my god. Masalahnya kan akan diarahin sesuai dengan kemauan mereka. Kalau aku kan sekarang cuma bisa memberikan apa yang menurut aku terbaik gitu Iya. kan. Kalau misalnya dari segi bahasa nih contohnya kayak kakaknya yang Jemima, dia tuh bahasa Indonesianya agak Jelek ya. sulit gitu kan. Jadi dia kalau aku misalnya sekolahan yang ada campur-campur bahasa, misalnya contohnya kayak ada Indonesianya, ntar ada ininya Inggrisnya. Takutnya dia dulunya juga sekolah di tempat yang sama. Elia Jemima tuh sekolah di tempat yang Cio dan Koa sekolah sekarang. Oke. Pada saat masih kecil. Emang anak-anak aku dari 6 bulan itu udah mulai sekolah. Oke. Jadi nggak fokus sama pelajarannya, udah pusing dengan bahasanya. takutnya dia makin lambat bicara atau Iya. takutnya gimana kalau bahasanya terlalu banyak gitu kan. Jadi memang ya kayak gitu. Pilih Tapi satu. once dia udah mulai agak dewasa, udah mulai mengerti gitu kan, aku mulai pindahin ke sekolah internasional juga sih masih. Tapi yang ada 3 bahasa gitu. Ada Mandarin, ada Inggris, ada bahasa Indonesia juga gitu. Nah mereka juga nyaman di situ, mau di situ, jadi ya aku support juga gitu. The best education a money can buy gitu ya, pokoknya dapat. Karena kan mungkin norak kali ya mamahnya ya kan. Dulunya kan sekolah kan nggak bagus gitu kan. Dulunya kan sekolah kan juga Homeschooling ya nggak katanya panjang ya? gitu kan ya. Heeh. Gitu kan kerja aja gitu maminya kagak mencicipi pendidikan gitu. Jadi sekarang adik-adik gue sama anak-anak gue tuh sekolahin yang terbagus sih, yang Tertinggi, paling mahal gitu tingginya. ya gitu. Oh, aduh baik banget sih. Aduh, Emang aku baik gitu banget. banget. Duitnya dari mana tuh anak ratus-ratusan juta Kan semua? lu bayar gue, Oh, lu iya. undang bayar gue. Ya, ini salah Jadi gue satunya. dibayar apa gratisan sih? Nih? Bayar Bayar, lah, bayar. mundur. Oh, gila. Bayar lah. Jadi kalau buat Sherlyn pendidikan paling utama dan harus dapat yang terbaik yang uang bisa belilah intinya gitu kan. Maksudnya uang bisa apa yang terbaik lah gitu Jadi sekolah-sekolah. kayak aku gimana ya? Contohnya nih kayak dulu kan dia sekolah tuh British gitu kan ngomong bahasa Inggrisnya. Kadang-kadang guenya juga kan ngomong bahasa Inggris belepetan. Jadi nggak sejago anak gue gitu kan. Mungkin kalau ibu pengennya anak-anaknya itu lebih baik daripada dia. Iya. Kalau kita sebagai seorang ibu, misalnya kita sekolah dulu segini, ya kalau kita bisa ya anak kita mesti lebih dari kita lah gitu kan ya. Terus kan kalau misalnya apa? Dulu kan bahasa Inggrisnya anak-anak gue itu si Jemima apalagi gitu kan. Terus dipindahin lah ke sekolahan internasional tapi yang Punya 2 bahasa Inggrisnya masih Asia gitu. Oh. Masih Asia gitu. oke. Masih Asia kan tadinya ini benar-benar yang Amerikan atau apa kayak Yang gitu kan. kicas-kicasnya Terus ini masih gimana gitu. masih yang Asia nih dipindahinnya. Jadinya dia sama gurunya juga di situ bilangnya ini anak ibu bahasa Inggrisnya fluent banget gitu. Jadi yang dulu gurunya bule, yang Oke, kesini pertanyaan Filipin gue gitu ya. nih. Mungkin ya. Kalau anak dikasih sekolah internasional, budaya Indonesianya gimana gitu? Nah, kalau budaya itu kan Indonesia pasti di setiap sekolah internasional sekarang mereka juga tetap menerapkan budaya Indonesia. Mereka tetap ada upacara karena mereka kan di Indonesia. Jadi meskipun itu sekolah berbasis negara mana, tapi tetap harus ada bahasa Indonesia. Tetap harus ada apa? Ekstrakurikuler ada. Culture lah ya. Culture-nya ada. Terus kayak harus upacara, harus ikutin 17-an Agustus itu pasti ada di setiap. Bahkan beberapa kali gue ngeliat project mereka tentang lagu-lagu Indonesia, kebudayaan Indonesia lebih mendalam daripada kita yang sekolah Indonesia. Kadang kalau mereka lagi Project. pentas juga gitu. So tau lu nya. Jangan begitu. Pasangan saya kan anaknya 3. Oh gitu ya. Oh pasangan lu tuh anaknya 3. Iya, kayak baru tahu aja sih. Usia berapa? Ya kan pertama kali di iya, dapur iya. bincang. Oh, oke. Yang paling kecil berapa belas gitu deh. Paling kecil berapa belas? Berarti udah ada yang kuliah mungkin. Udah. Oke. Berarti umurnya udah lumayan ya suaminya. Udah dong. Suami. Calon apa? Pacar. Pacar. Kita sebelum ngomongin anak, ngomongin yang lebih seru dulu dikit. Boleh. Soal percintaan dan pernikahan. Aduh. Kayaknya jangan nanya sama gue ya. Kayaknya gue tuh paling gagal di antara itu. Ya. Apa kabar ya? Yes. Kalau kata Buddha nggak ada yang gagal, Oh, yang iya, ada benar. namanya perjalanan gitu kan. Hmm. Kadang-kadang orang harus perjalanannya lika-liku, kadang-kadang harus garis lurus. Iya. Tapi semua orang punya perjalanannya masing-masing. Tapi Bu Anya dulu deh. Bu Anya memandang sebuah percintaan dan pernikahan itu seperti apa kira-kira? Dari sisi mana ya? Dari segi lu nggak kawin-kawin, salah satunya. Biar penonton terpuaskan kenapa bisa memiliki pandangan seperti itu gitu. Well, kalau gue tidak menutup diri terhadap percintaan, cause I'm living a fairy tale banget menurut gue gitu. Selama berapa belas, ya, bisa udah masuk belas katanya ya, udah masuk berapa belas tahun terakhir ini,
gue menemukan pasangan the love of my life yang menurut gue ini kayak anugerah dari Tuhan, karena gue bisa menjadi diri gue sendiri sambil menemukan orang yang menyempurnakan gue. Terlalu general ya omongan gue ya? Ya nggak apa-apa. Tapi kan itu your point of view kan? Iya, jadi kalau orang nanya kenapa nggak nikah, I don't know, belum aja kali ya. Karena I'm living a happy life dan belum menemukan ada yang lebih happy dari yang ini. Oke. Bahkan ada berapa teman gue denger cerita-ceritanya kalau udah nikah malah jadi kayak nggak nyungsep ya hubungannya. Kayak gitu Bu Selin? Enggak juga sih, tergantung gimana lo ngejalaninnya aja juga gitu kan. Kalau mau ngambil contoh dari orang yang salah ya jelas-jelas dia udah salah, ngapain lo contoh gitu ya kan. Kalau lo mengambil contoh dari orang yang berhasil ya bagus gitu. Tapi kan sekarang dengan ada maraknya self love gitu ya, perempuan-perempuan tuh harus self love. Kayaknya gue ngelihatnya Anya nih adalah orang yang paling ngerti sama konsep self love perempuan. Ya gue lagi enak gini, gue lagi enjoy kayak gini, gitu loh. Nah itu kayaknya yang harus diceritain nih sama Anya nih, gimana caranya lo, Anya nih kamu mengaplikasikan self love tuh ke perempuan gitu. Sebenarnya gini, gue tuh tidak ada teori dalam bagaimana gue menjalankan hidup. Sebenarnya ada hal yang Selin lakukan, gue juga lakukan gitu loh. Jalankan apa yang menurut gue positif, nggak ngerugiin, nggak mengganggu orang lain. Just do it, as long it's my happiness gitu. Walaupun terkadang kata orang, tapi kan ini akan, apakah keluarga tidak mempertanyakan, apakah lingkungan tidak menentang, apakah yang gue lakukan mengganggu mereka, apakah yang gue lakukan merugikan mereka, apakah yang gue lakukan berefek dalam kehidupan mereka? Enggak kan? Ya sudah, biarkanlah gue melakukan sesuatu yang menurut gue membahagiakan gue. Jangan menghakimi gue untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hidup lo gitu. Gimana caranya ngeblokir opini-opini nggak penting orang-orang? Gue juga Nah kan pasti dari keluarga ada tuh, pasti kan yang aduh jangan kayak gini, pasti ada kan yang Gimana ada caranya kontra Anya bisa gitu. tetap maju, happy, pursue your dreams segala macam tanpa jadi mungkin fase-fase sarkastiknya gue udah lewat banget ya. Karena dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu tuh biasanya kalau gini, kalau orang tua sih udah, nyokap gue udah masuk ke fase ya sudahlah. Merestui apapun selama gue tidak mengganggu hidup orang lain gitu. Selama tidak ada yang terganggu dari keputusan gue. setelah berapa tahun tuh nyokap udah accept? Gue tuh udah nggak pernah mikirin lagi loh. Gue tuh orang yang sangat tidak bisa mengingat timeline dengan baik. Karena menurut gue I just follow and feel it. Kalau gue ya, kalau gue kurang begitu setuju dengan kebebasan dalam pernikahan. Open marriage gitu. Bukan, apapun. Karena menurut gue struktur pernikahan itu sosial hierarki yang paling bagus buat menjaga suatu masyarakat. Jadi kalau dibilang nggak ada efeknya, efek ke masyarakat pasti ada. Karena kalau satu masyarakat nggak ada hierarki sosial yang bagus gitu ya, contohnya bapak ibu anak segala macam gitu, society bisa mulai kacau. Contohnya nih ya, populasi di dunia di negara maju turun. Di Jepang, Eropa, semua tuh pada turun. Dan begitu kita kan bingung ya, ngkong kita nih zaman dulu pada, aduh gue pengen hidup sampai 80 tahun, aduh gue pengen punya anak, terus anak gue bisa nggak meninggal. Dulu tuh 30-40% balita meninggal. Kenapa orang-orang anaknya 8, 9? Karena mereka bermain dengan dadu gitu. Jadi dari 8 mungkin 4 meninggal, 3 meninggal. Jadi mereka punya anak banyak. Jadi kalau misalnya ngkong kita nih bisa pada hidup lagi gitu, gila lu pada enak banget nih sekarang. Tingkat kematian balita kita tuh rendah banget. Nah, hal-hal yang diimpikan sama ngkong kita ini, sekarang kita udah punya gitu. Tapi kita justru malah kehilangan sosial hierarki itu. Bagus sih wanita makin independen, wanita makin punya penghasilan sendiri apa segala macam. Tapi takutnya masyarakat as a whole itu mengalami pergeseran nih sekarang. Dimulai dari populasinya menurun, dimulai dari Nggak mungkin lah, lu aja udah contribute 4, Selin 4, Maya lu berapa? 3. 3. Jadi di satu meja ini aja udah bisa 11-an. ya, kita akan mencapai 9,2 miliar. Kalau nih dengan tren yang sekarang nih ya, Iya. ekonomi numbuhnya sekarang, pertumbuhan penduduk juga seperti sekarang, penduduk kita di angka 9 miliar itu akan declining. Kenapa? Karena ekonomi kita maju nih. Ekonomi makin maju, lucu kan? Ekonomi makin maju, kita pikir anak makin banyak gitu kan? Karena
makin mampu punya anak banyak, justru ekonomi makin maju, declining tuh populasinya. Jadi kalau Indonesia nanti tahun 2050 nih contohnya, penghasilan kita udah cukup besar, itu populasinya akan menurun. Semua dialami semua oleh negara-negara. Yang punya penghasilan besar itu berapa persen masyarakat? Karena kalau gue lihat ya banyak juga masyarakat kita yang kemampuan ekonominya nggak kuat, tapi anaknya lebih banyak dari mereka yang punya ekonominya kuat. Begitu dia nyampe ekonominya kuat, anaknya menurun. Itu yang lucu. Kecuali Berarti, kita ya Sel ya. Kalau kita kan memang senang punya anak mungkin, tapi secara tren Seneng global, punya anak. nah coba dijawab bikinnya kali. Dia ngomongin dia kok ya, kenapa Iya. diboboki? tapi ya gue memang senang punya anak. Cuman Cuman gue ya, seneng juga punya anak, cuman ya bukan direncanakan punya anak sebanyak itu, enggak. serius tuh. Kalau gue enggak, kalau lu direncanain. Gue pengen punya 6, cuma bini gue cuma mau 4. Wow, Kalau lu dulu niatnya berapa? gak ada juga. Gue mah hidup mah berjalan aja gitu. Jadi apa yang dapat ya udah sekarang ini karena perjalanan aja. Iya, Nah, kayak dia nggak ada nih, dia yang kan di- perencanaan semua nih. Oh dia emang suka pengen punya Iya. anak banyak. Mungkin karena lo di keluarga cuma berdua kali. Gue kan anak 6, anak Oh, ke-6 enam, gue. ya. Oh iya. Kalau gue senang punya anak, karena kalau gue merasa bahwa sebenarnya nih ya, setiap DNA seorang laki-laki atau seorang manusia nih ya, itu memang kita di drive untuk berkembang biak. Terlihat dari kayak begitu ngeliat cewek, gue nengok gitu. Itu sebenarnya insting gue buat berkembang biak, bukan Jadi karena... bukan karena lu suka ceweknya, karena lu pengen menaruh benih di dalam perutnya. Iya, karena lu secara... Jadi gini, lucu nih ya. Itu primal ya. Primal kita nih, batang otak kita nih ya, Primal. itu punya 4 fungsi. Kalau di bahasa Inggris sebenarnya 4F. Ini karena di YouTube gue bisa nyebut nih. Food, fat, flight, fight. Jadi Flight, food tuh flight. makan. Oke. Insting kita nih buat nyari makan. Oke. Terus fat, you know lah. Ya. Fight, berantem atau enggak. Oke. Kalau gue ngeliat beruang, gue tahu gue pasti kalah, gue pasti kabur. Yang itu fungsi keempat flight. Jadi kabur. Kalau berantem atau kabur intinya. Kalau gue ngeliat beruang, gue nggak bisa ngelawan, gue kabur. Oke. Nah ini fungsi primary dari otak kita. Ini yang Tunggu. mendrive semua kegiatan kita tuh. No, fuck-nya itu maksudnya Berkembang biak. memang bertujuan untuk menambah keturunan atau hanya Nature-nya. ingin Nggak, jadi, melampiaskan Jadi sebenarnya manusia diciptakan tuh di dalam tubuhnya tuh ada nature itu, 4 nature itu, cari ingin makan, berkembang biak. cari makan. Ini bukan cuma manusia nih. Pertama kali nih, Binatang juga sih. ratusan juta tahun yang lalu, pertama kali ada di laut nih ya, pertama kali sel pertama kali tumbuh tuh 1 sel doang tuh. Tuh dia nongol. Terus dia mereplikat diri dia, ngebelah, plok jadi 2. Oke. 2 jadi 4. Begitupun sel dalam tubuh kita kan begitu. Nah, berarti every cell yang di dalam diri kita, sama kayak virus tuh. Kita Oke. pengen mereplikat diri kita, pengen berkembang biak. Contohnya mungkin bener gitu. Kayak lu kan awal mulanya juga kan punya cita-cita pengen punya anak. Awalnya. Ya. Tapi kan akhirnya pilihan hidup lu yang mengubah itu gitu. Betul. Tapi kan insting lu ada. Pengen Ya. awalnya ya Nah, kan. itu makanya gue mau Tapi kan ngomong karena pilihan mungkin jadi beda. Jadi kayak Nah, tapi ini yang gue bilang gitu. Oke, kita anggap kita punya basicnya kita adalah 4F itu. Nah, untuk masalah sifat ini, kita kan manusia diberikan akal, kita diberikan kemampuan untuk menguji nalar kita lebih baik daripada makhluk hidup yang Later lain. develop neocortex tuh baru Iya tumbuh. kan? Makanya di zaman sekarang ini kita punya kemampuan untuk memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan kita. Apakah dengan kita memiliki keturunan, kita memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup untuk memastikan anak ini memiliki masa depan yang baik. Tidak lagi kita menjadi manusia yang zamannya mungkin engkong-engkong kita atau apa yang punya anak, nanti kita biarkan alam yang akan membantu dia untuk berkembang. Nggak kayak begitu lagi. Sekarang makanya banyak manusia untuk berpikir, nih kalau gue ntar memutuskan punya anak, what kind of future akan bisa gue provide buat dia? Oke, ini salah satu paradoks lagi yang menurut gue rada aneh nih. Hah. Lu dulu zaman kongkong kita, anak 8 mati 3 atau 4. Kalau pernah denger Henry VIII, ada raja di Inggris, itu punya anak 8, 6 mati. Jadi memang di zaman dulu dia punya anak tuh kita harus Ya iyalah, dulu flu aja kita meninggal. ya, semua deh wabah apa segala macam. Jadi sekarang ini kita udah bisa ngatasin polio, TBC, sifilis dulu sempat jadi wabah di Eropa segala macam, kita udah bisa ngatasin segala macam apa yang bisa menghancurkan populasi. Tapi lucunya setelah itu tercapai semua, kita malah nggak pengen punya anak. Karena Bingung kan? tidak perlu. Karena kita tidak perlu lagi. Nah, ini ada 2 sisi nih. Kalau nih, jadi perempuan tuh sebenarnya ada yang satu memang kayak Anya, which is emang udah tahu, oke, gue melahirkan sebuah makhluk, gue mesti responsible, Iya, gitu kan? betul. Ada juga perempuan-perempuan yang ya udah deh, gue udah nikah, udah tua, gue mesti punya punya reasonnya itu beda. keturunan punya gitu. keturunan untuk ada yang ngejagain ntar waktu udah Enggak tua. untuk
membanggakan orang tua, untuk ini, pengen untuk, aja gitu rasa. untuk ini loh, Rasa pengen aja, pengen social gimana sih status rasanya gitu loh. hamil, gimana sih rasanya Exactly. melahirkan gitu. Pengen menjadi Oh, wanita seutuhnya mungkin katanya gitu kan. Aduh, Bahasa yang orang dipakai kan Iya. yang bahasa yang Aduh, gue kalau dipakai. nggak punya anak nih nyokap gue nanyain terus. Iya. It's a different reason gitu punya Gimana anak. sih gitu. rasanya nyusuin? Gimana sih rasanya? Nah kalau Anya kan mungkin. ya gue mesti tanggung jawab lah, gue udah ngeluarin makhluk ke dunia Iya. ini gitu kan. Lu lebih ini logika Less. lu lebih besar mungkin kayak gitu Yes. kan. Lebih ya dibandingin insting gue Iya. ya. Karena Logika atau fear bisa juga. fear pasti, karena kalau misalnya gue nggak punya fear, gue nggak akan ngambil keputusan ini. Gue nggak akan mengambil keputusan yang tidak lazim lah jadi katakan kan. Untuk zaman sekarang, kayak gue nggak tahu 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, apakah keputusan gue ini menjadi lebih umum atau tidak. Tapi for now, di zaman gue ini, keputusan gue masih dianggap tidak lazim. Gue akuin. Tapi kan keputusan gue ini nggak nyusahin siapapun. Malah dibentuk pertanggungjawaban gue terhadap kehidupan gue, terhadap masyarakat gue, kepada lingkungan gue, untuk gue tidak menambah beban dalam hidup siapapun di sini. Berhubung aku kutu buku ya, Ha-ha. ini gue ada cerita nih. Dulu tuh gue pernah bener-bener gue ngeliat langit, terus gue bener-bener happy banget, gue hidup gitu ya loh. Kayak, Present banget gitu. kenapa? Karena gue habis nonton teori tentang, pokoknya gini deh, intinya gini. Bumi ini tercipta 4 miliar tahun yang lalu, itu ada 100 planet saling tabrakan. Bulan ini adalah salah satu planet yang tabrakan sama bumi, tapi karena dia lebih kecil, akhirnya jadi bulan. Dulu tuh ada sekitar 80 planet di sekitar matahari yang gebuk-gebukan berantem buat jadi planet yang survive, dan kita survive bumi. Dari situ sekitar 3 miliar tahun kemudian, mulai itu di bumi entah kenapa ya, dari 8 planet yang ada di alam tata surya ini, bumi satu-satunya yang punya atmosfer yang cukup bagus karena gravitasinya pas. Jadi tiba-tiba ada udara, tiba-tiba ada awan, tiba-tiba ada hujan, tiba-tiba ada Laut gitu. laut, matahari, mataharinya jaraknya pas, tumbuhan. Itu pun butuh waktu 3 miliar tahun sampai ada sel pertama nongol gitu loh. Setelah sel pertama ini nongol, dia bakalan berantem sama sel-sel yang lainnya untuk survive sampai akhirnya nyampe ke manusia yang bisa bikin handphone sekarang gitu kan. Jadi sebenarnya kalau lu ngeliat sejarahnya bumi gitu ya, apa yang kita punya ini tuh bener-bener mungkin kayak segala macam dinosaurus dan apapun yang pernah hidup di bumi itu kayak nggak kebayang gitu. Jadi kita bisa punya kebudayaan spesies kita sampai kayak gini gitu. Itu yang kadang-kadang gue mikir kayak manusia tuh harus benar-benar dijaga karena kita satu-satunya makhluk di bumi ini ya yang bisa bertanya Tuhan tuh siapa gitu, atau Tuhan tuh apa. Nggak ada makhluk apapun yang pernah mencapai ini gitu. Ya itu salah satu yang gue pikir kayak kemanusiaan tuh menurut gue sangat layak untuk diperjuangkan gitu. Kita sangat privilege gitu, dari ribuan bintang, ribuan planet, ribuan galaksi, kita salah satu yang terpilih untuk bisa nyampe ke level ini gitu. Dan salah satu bukti yang gue lakukan untuk memperjuangkan kehidupan yang baik untuk sesama manusia di bumi ini adalah dengan tidak menambah populasi. Supaya bumi yang cuma satu ini, kuenya bisa dibagi-bagi ke anak-anak lo yang udah 4, anak-anak lo yang udah 4, anak-anak lo yang udah 3. Tuh bayang kalau gue nambah lagi, kuenya makin dipotong lagi, makin dikit dong jatahnya. To have a quality life. Pertanyaan gue nya, lu punya pola pikir kayak gini tuh sebenarnya ada suatu event yang membuat lo, oke, I have to be, atau lo memang dari dulu udah berpikiran gue harus kayak gini gitu. Oh, nggak mungkin seketika sih. Ada event sesuatu nggak? No. Nggak ada ya? Lebih kepada karena gue melihat perjalanan hidup gue, langkah hidup gue ini sehingga membawa gue ke arah situ. Tinggal di Indonesia kali ya, membuat gue ke arah situ. Gitu. Tapi lu nggak ada, misalnya suami lu tuh sebenarnya juga nggak mau atau masih mau? Belum punya suami belum sekarang. Sorry, ya? laki lu, sorry, laki lu. Gue bersyukur. Kalau dan- ditanya gitu Nah, misalnya. ini mungkin salah satu kenapa gue dipertemukan dengan Hadi yang sudah memiliki keturunan 3. Sehingga pada saat gue menyampaikan bahwa gue seperti ini ya orangnya, dia lebih mengarahnya pada well itu keputusan kamu karena bagi aku sudah fase itu sudah aku lewati. Ini seharusnya fase kamu, and if you decide to do that, ya nggak akan masalah. Gitu. Tapi sebenarnya sekarang semua cewek-cewek udah ke arah dia sih, Rof, ke arah Anya. Iya. Kayak lebih kayak ke, oke, gue mesti quality over quantity gitu. Jadi kayak, ya kalau gue punya anak 3, ya gue harus bisa 3-3 ini
ya gue harus tanggung jawab 100% gitu loh, Iya. kayak gitu. Jadi dulu tuh gue pertama kali, gue tuh udah rada khawatir. Kita kan sekarang meliberalkan diri kita kan. Jadinya pandangan-pandangan banyak yang keluar yang baru-baru. Dan kita sih welcome aja. Cuman gue nih populasinya turun. Terus tiba-tiba gue lagi ngobrol, lagi nonton YouTube, gue ngeliat Elon Musk ngomong, one of the greatest challenge-nya mengenai kemanusiaan adalah populasi turun. Karena itu once lu turun tuh bahayanya orang nggak sadar. Jadi gini, kayak contohnya di Jepang. Kenapa di Jepang tuh bahaya banget? Orang tua itu lebih banyak daripada anak muda dan anak lahir. Artinya piramidnya kebalik. Akhirnya yang di tengah nih yang di middle, tau nggak? Kayak lu kita mesti biayain orang tua, terus mesti biayain anak. Ngerti lu? Generasi Tekanan sandwich. ekonominya tuh bener-bener. Itu kenapa? Karena piramidnya kebalik. Makanya gue bilang society jadi rusak bukan rusak ya. Pressure-nya Ada jadi pressure berat. gitu begitu lu mulai populasi decline. Itu efeknya banyak, bukan cuman yang tadi gue bilang populasi decline doang, tapi social pressure. Jadi lu bayangin kerjanya mesti kayak gimana. Kalau household lu ya, lu bayangin rumah lu nih, anak lu ada 6 misalnya, generasi orang tua ada 8, terus lu yang di tengah. Lu kebayangkan, Sel? Makanya jadi orang tua yang berkualitas, yang sudah punya nafkah sendiri tanpa harus nyusahin keturunannya. Kadang-kadang tapi kan nggak Iya. bisa semuanya. Harapannya seperti itu, tapi kan Iya. kalau kondisinya ternyata nggak bisa kan gimana Terus, juga gitu. Berarti mengandalkan anak-anak untuk nafkahin Gini, kita. misalnya lu punya duit banyak, lu punya perusahaan, misalnya lu juga punya anak nih, tapi kan mau nggak mau lu tetap akan mengandalkan anak lu untuk melanjutkan usaha lo. Untuk lu tetap bertani, misalnya contoh ya, gue nih punya anak nih, tapi gue punya perusahaan misalnya kayak gitu. Biasanya gue yang menghandle itu, tapi once gue sakit, gue stroke misalnya. Terus kalau gue nggak handle, siapa yang handle kalau bukan anak gue? Kalau anak lo berkompeten untuk menghandle, Makanya kalau kita enggak, mendingan invest di kakak. anak gitu. Nah, itu yang gue Karena manusia suka trust issue. karena gue nggak setuju bahwa anak itu adalah aset. Gue nggak setuju. Emang anak bukan adalah aset, investasi. bukan aset, I tapi don't agree that's with what it. family for gitu, nggak sih kalau menurut gue? Bener. No, gue nggak gitu. Wah, bukan gini, take care of each other We sih take care sebenarnya. of each other Bukan gitu. as aset, tapi kita take care of Kita each other enggak, gitu. anak gue contohnya ya, bisa gue duitin anak gue, bisa gue jadiin artis, tapi dia bukan aset gue. Gue mau mensupport dia kalau misalnya dia mau. Oke. Jadi gue nggak memaksakan dia, bukan aset gue, tapi dia adalah harapan hidup gue gitu. Ya, that's good. Maksudnya kalau banyak orang tua yang berpikir seperti Selin, this is good. Masalahnya kita harus buka mata terhadap lingkungan. Banyak kalau yang gue dengar dari beberapa perkumpulan, selalu mengatakan, ya anak buat ntar jagain kita kalau kita udah tua, selalu alasannya ke situ. Anak buat nanti yang ngebiayain kita kalau kita udah nggak mampu kerja. Anak ya buat menghidupi kita saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Konsep itu yang gue dengar oleh lingkungan sekitar gue yang gue nggak tahu kayak gimana ya. Yang akhirnya membuat gue berpikir bahwa gue nggak mau kalau punya anak adalah sebagai Nah, itu Beban dia alasannya gitu kalau ya? gue, Gue nggak mau kalau gue bebanin ngobrolin hidup kayak anak gini, gue. gue bingung gitu, karena gue ada di sisi yang menurut Dua-duanya. iman gue gitu, ngerti nggak lo? Ah. Menurut iman gue, jadi gue bingung juga kalau gue mau ngomonginnya kayak gitu, karena menurut gue anak itu perlu, gue butuh mereka untuk mendoakan gue di saat gue udah nggak ada. Karena kan kalau itu kan iman ya beda ya, Iya, makanya iya, kalau iya. gue tuh gitu. Jadi ya dia Jadi kita butuh orang doa baik. juga sih kalau Oke, gue. jadi orang baik lah selama lo Nah, hidup. kalau kita kembali ke sejarah, kenapa sih ada anak gitu? Dan yang gue bilang kayak dulu ya, lu punya sawah nih, lu punya anak 8 gitu, lu dapat anak cowok, kenapa? Gue mesti nanggepin dulu soal doa itu. Kalau misalnya kita adalah orang baik selama kita hidup, maka kita tidak perlu takut untuk memiliki beban saat kita sudah tidak ada, menurut keimanan ya, supaya kita menjadi orang yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menjadi orang baik di akhirat. As long we are good di Iya, dunia benar. ini, gue rasa kita udah punya bekal yang cukup untuk di akhirat. Benar-benar. Kenapa harus membebani anak untuk doain gue ya kalau gue udah nggak ada ya, supaya gue jadi enak hidupnya di sana. Tapi kan nobody's perfect. Iya, Pasti cuman kan kita we make mistakes. pastinya. Tapi nah di saat kita buat kesalahan itu, kita nggak ada yang tahu nih waktu kita kapan diambil ya. Mungkin gue amit-amit turun tangga jatuh, tuh gue belum sempat minta maaf. Dan lo Iya. berharap Iya, tanggung mau jawab gimana? itu akan datang. Gue udah telanjur nggak ada gitu kan. Jadi kan keluarga gue mungkin anak gue mungkin bisa doain gue gitu, mungkin itu pikiran gue. Nggak, sebenarnya gini ya, kalau menurut gue kemarin nonton itu Sapien, itu salah satu Homo Sapien, salah satu buku yang paling banyak dibaca deh gitu. Dia cukup bagus mengulas mengenai kemanusiaan gitu. Tahu nggak kenapa kemanusiaan bisa mendominasi spesies lainnya sekarang nih? Karena manusia adalah satu-satunya spesies yang mampu bekerja sama dalam jumlah besar
tanpa saling membunuh satu sama lain. Terlalu banyak. Kalau binatang nih, simpanse begitu grupnya makin gede, dia pecah pasti. Akhirnya mereka nggak bisa punya simpanse ada 2.000 geng tuh nggak ada. Tapi kita manusia, kita sampai miliaran pun kita masih bisa bekerja sama dan bisa hidup bareng. Kenapa? Karena kita saling menghargai, saling membutuhkan satu sama lain. Kita tahu kita butuh anak, kita butuh orang tua, kita butuh teman, kita butuh sahabat, kita butuh lingkungan, kita butuh keluarga. Itu yang membuat kemanusiaan ini spesial. Nggak ada loh spesies lain yang mampu menggrup kayak kita. Punya cukup pengetahuan untuk ngebangun satu kerajaan isinya 20 juta orang gitu. Tapi lo bandingin deh, ini sama seperti kejadian, kenapa sih di Singapura bisa, di Indonesia enggak? Di Singapura, negara yang begitu kecil, lebih mudah mengaturnya, compare kita yang terlalu besar. Akhirnya apa? Kekacauan lebih banyak terjadi di Indonesia dibandingin dengan Singapura. Jadi gue tidak setuju kalau orang masanya banyak akan lebih mudah untuk menjadi lebih baik, malah bisa menjadi beban lebih besar. Bisa dua-duanya kan, jadi bisa jadi karena terlalu banyak jadi makin ribet, makin rumit, bisa jadi malah makin mudah kan nggak ngerti juga. Iya sih. Mau madangnya dari sudut yang mana gitu. Iya, tergantung case-nya dan tergantung keadaan, benar juga sih. Cuman mostly gue ngeliat begitu masa terlalu besar akan lebih susah untuk membangun sesuatu yang terorganize, yang lebih tertib, yang lebih bisa sejalan, yang ada manusia punya pendapat masing-masing. Begitu kelompok lo begitu besar, satu-satu tiba-tiba punya pikiran satu ini, satu itu, akhirnya terjadi perpecahan. Makanya gitu. kenapa topik ini buat gue menarik, karena once lu have that big population, lu mesti punya social structure, social hierarchy, social structure, itu satu. Yang kedua, lu mesti punya satu takut sama sesuatu, itulah agama. Jadi lu punya agama dan lu punya social structure. Ini makanya yang gue suka berkali-kali gue pengen ngomong, ini sebenarnya topik ini terus terang sangat dekat di hati gue. Kenapa? Karena social structure ini sekarang mulai pelan-pelan hilang. Makin lu maju, makin lu liberal, nih pelan-pelan mau dikeluarkan fungsi keluarga, dan terutama yang paling bahaya adalah fungsi agama. Kalau masyarakat kita nih 200 juta, 270 juta, atau bumi ini 7 miliar, kita menyembah Tuhan, percaya dan dekat sama Tuhan, kita punya sesuatu yang kita takutin, kita punya satu, jangan membunuh contohnya. Kita bisa sama-sama untuk kita deal ya. Pagar lah, punya pagar. Ya. Tapi Pak, denger deh, negara kita kurang baik apa sih soal agama. Kita diberikan kesempatan 5 agama dengan satu kepercayaan loh. Kita diberikan kesempatan untuk memilih mau aliran yang mana. Tapi tahu kan apa yang terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini? Perpecahan itu semakin jadi malah. Because we are too much. Ruang kita terlalu sempit, orang terlalu banyak yang berdebat, sampai akhirnya mungkin kekurangan pekerjaan dibahas lah yang enggak. Nah, kalau menurut gua perdebatan itu penting dalam satu society biar mau maju gitu ya. Selin mesti ngeluarin pendapat, Maya ngeluarin pendapat, lu ngeluarin pendapat. Yang nggak boleh dirombak adalah social structure-nya. Contoh social structure deh di mata lo supaya nih yang nonton juga enggak. Contohnya fungsi keluarga, tuh menurut gue tuh penting banget tuh society yang menahan keluarga. Sedangkan lo tahu kan, banyak keluarga yang berkata mendapatkan judul keluarga, tapi they don't know how to be a parents. They don't know how to build a family. Justru kenapa topik ini buat gue menarik, gue banyak belajar di sini, karena memang kita tuh nggak ada sekolahnya jadi orang tua. Justru itu pertanyaan gue nih. Gue tuh selalu bertanya-tanya ya, lu belajar memasak kuliah 4 tahun. Iya. Lu jadi lawyer segala. Ada sekolah. Pernikahan ini jarang sekali dibahas secara saintifik gitu loh. Dan dipelajari secara saintifik. Itu padahal penting banget. Kenapa? Karena itu kontraknya 50 tahun. Seumur hidup 60 tahun gitu. Ini lu menandatangani kontrak yang paling penting dalam hidup lu. Tapi melajarinya nggak terlalu banyak gitu. Indonesia memiliki cara agama yang beragam dengan cara pandang pernikahan yang berbeda. Di lo sekali seumur hidup. Kalau lo mau bercerai, lo mesti ke Vatikan deh tuh minta izinnya. Ya kan? In my religion, kita memiliki kesempatan untuk berpisah dengan perceraian. Gitu. So, itu yang akan menjadikan struktur family itu jadi agak terlalu beragam. Nah, makanya ini yang menurut gue penting untuk dikomunikasikan terus. Termasuk gue juga belajar ya, kayak hati-hati nih, society kita kalau keluarganya nggak kuat, agamanya nggak kuat, sementara kita udah membebaskan paham-paham orang-orang untuk saling bertukar pikiran, tanpa ininya diperkuat bener-bener nih, menuju rada bahaya. Population decline, terus hilangnya
kayak contohnya waktu kita kecil kita kan banyak dengar cerita-cerita agama tentang ini yang ngejagain perilaku kita biar jangan sampai Jangan niruin ini. Oke, ini gitu-gitu contoh loh. ya. Sekarang aku kan lagi mempelajari jadi parent ya. Jadi ada Lu satu, mau pelajari jadi parent? nggak maksudnya, Kayak lo senderan enak gue punya, banget. punya jadi orang tua tuh belum tentu kita bener loh. Iya benar. Oke, jadi ada satu orang ya, cewek itu namanya Shefali Subari. Dia itu di-endorse sama Oprah. Dia itu lagi bikin namanya conscious parenting. Oke. Oprah itu nggak punya anak loh. Iya. Oke, dia ngendorse Shefali ini untuk ngajarin orang-orang itu menjadi parent yang conscious. Contoh, anak kecil kita, misalnya kita punya anak nih, kamu tuh jangan gitu, dulu tuh ibu nggak gitu loh, ibu tuh waktu kecil, oke, itu harus di stop. Kenapa? Anak is an individual. Yang lo alamin dulu, itu tidak dialami sama anak lo. Jadi, instead of kita nge-push pengalaman kita ke dia, mengirimin sesuatu yang probably negatif or positif, tapi conscious parenting itu adalah conscious bahwa ini makhluk adalah makhluk baru. Dia yang harus dieksploit. Sifat dia apa, pola pikir dia apa, jadi tanpa memasukkan hal-hal ke dia. Kayak puisinya siapa tuh? Hairul Hairul, Anwar ya? bukan. Apa sih? Em- Anakmu bukan Betul. milikmu, apa itu tuh? Nah. Ada deh. Nih, gue sekarang berdebat lagi nih buat sama ibu-ibu di sini ya. Gue sekarang Bu Selin, Iya. kan banyak banget kita belajar teori parenting dari internet apa segala macam itu Amerika. Lu gua kasih Karena tahu nih. kalau untuk menjadi parent, menurut gue kita nggak perlu belajar, itu insting gitu. Bukan, ntar nih ya, gue kasih tahu apa yang terjadi di dunia, terutama di Amerika ya. Iya. Data riset sudah keluar, 51% anak di Amerika depresi. 50, ini Harvard yang ngeluarin surveinya loh, 51% tahun 2021 Tahun nih. sosial media ini. Tapi si Shefali jadi- ini orang India loh. Bukan, maksud gue gini, jangan lu percaya sama semua yang lu denger. Menurut gue nih, generasi yang paling jago gedein anak tuh nggak generasi siapa? Generasi bapak emak kita. Kenapa? Mereka mengelahirkan satu generasi nih ya, generasi usia 20 sampai 40 tahun, 50 tahun sekarang ini yang berhasil, katanya sih pada kuliahnya bagus, bener, dan mereka cukup strong enough, nggak depresian. Tingkat bunuh diri ini tertinggi di Amerika nih sekarang. Makanya hati-hati belajar dengan apa yang kita dengar di YouTube dan Tapi ini. lu tahu nggak, hasil bunuh diri itu diciptakan oleh orang-orang di umur kita. Karena tuh YouTube dan everything dan all those things yang masuk ke orang-orang anak-anak sekarang itu ciptaan kita. Makanya sekarang kita mesti merethink, berpikir ulang. Lu jangan percaya sama yang lu denger. Nah, Karena nih sekarang lagi ada satu generasi baru yang Gini. depresif. ini keren. Nggak, karena gini, anak-anak tuh Bingung nggak, Seth? nggak gini, anak-anak tuh harus belajar bisa otentik. Yes. Itu yang authenticity yang harus diciptain. Tuh anak mau, ibaratnya ya kasarnya ya, anak gue nih, mau dibawa kemanapun, kalau orang bilang, jangan ini. Dia punya authenticity, itu yang mau diciptain sama si Shefali ini, karena dia orang India. Dia bilang, dia cerita, gue waktu di India, itu tingkat molestingnya tinggi banget. Karena di social matrix structure dia, itu cewek tuh nggak boleh Iya. komplain. Kelas 2. Dia bilang, gue dari SD aja kalau ke dokter gigi, gue udah dipegang pantatnya, kata dia. Kalau gue ngaku ke ibu gue, oke, di kita nih, in our culture, you don't say anything. Maybe you kenapa lu Mungkin lo digituin? yang memancing. Betul. Jadi kenapa gitu, dia punya cita-cita untuk bisa bikin semua anak-anak tuh otentik. Dibawa ke Amerika kek, mau dibawa ke Israel kek, dia udah otentik. Jadi dia udah tahu. Makanya kan si Walt Disney bilang, let your conscious be your guide. Jadi itu yang harus ditanamin ke anak dia. Kalau conscious dia bilang, kayak gue nggak boleh gitu deh. Ini nggak benar deh. Kayaknya nggak bener deh. Dia udah punya conscious sendiri gitu loh. Ngerti. Jadi bukan kayak, oh di Amerika, ya, kalau menurut gue sih, authenticity yang sekarang udah nggak ada di orang-orang. Oke, coba sekarang kita dengar pendapat Bu Selin, karena gue menarik juga tuh. Kan kalau jadi ibu katanya insting. Insting. Apa lagi mau dengar pendapat gue mah? Ayo dong, Selin Gue dong. tuh bingung gitu Dia dengan jadi TikTok. teori-teori itu, dengan teori-teori begini gitu. Menurut gue, kalaupun nih misalnya gue mendapatkan suatu kata-kata misalnya, oh iya kita tuh gini tuh nggak boleh gini-gini. Oh make sense menurut gue, make sense. Yaudah coba kita terapin. Tapi kan lu nggak akan mungkin sesempurna kata-kata Betul. itu gitu. Nggak akan mungkin lu orang pun yang bikin kata-kata itu nih, kadang-kadang gue juga ngomong kata-kata gue emang jago banget gue bikin kata-kata, jago banget gue untuk berpikir ini logikanya begini, ini logikanya, tapi gue sendiri juga nggak secanggih nggak itu bisa untuk ngelewatin itu. dikerjain. Jadi we're human gitu, maksud gue. Iya, benar. Dengan banyaknya teori, gue mah hidup nih sama anak gue banyak. Apa ya, gue cukup
gue orangnya nggak pernah ngedidik anakku untuk jadi seperti gue juga. Misalnya, mami tuh dulu tuh nggak pernah pakai lipstik di umur kamu ya, jadi kamu jangan pakai lipstik. Nggak kayak gitu gue. Kamu mau coba pakai lipstik ya udah pakai aja. Kamu gitu. seneng nggak pakai? Apa seneng suka gitu? Suka pakai lipstik iya, tapi kalau masih kecil pakai lipstik kayaknya belum saatnya deh gitu kan. Jadi gue biasa aja gitu. Berarti dia menerapkan gaya parenting seperti yang Iya, berarti lu udah benar. Tapi ya gue tuh sebenarnya nggak pakai teori, itu insting. Instingnya lo yang berjalan. Dan cuman menurut gue makanya ya, menurut gue semua orang tua udah benar dengan jalannya mereka sendiri. Cuman ada kalanya mungkin namanya juga tetap aja manusia. Orang tua itu kan tetap manusia ya. Mungkin kadang-kadang dia nggak bisa menahan emosi. Mungkin kadang-kadang dia tuh nggak bisa nahan diri, makanya kadang-kadang ada yang suka marah ke anak berlebihan, ada yang main tangan ke anak, ada yang ngucapin kata-kata kasar ke anak gitu. Kelepasan lah gitu ya. Iya, namanya juga manusia. Tapi hati binatang sekalipun nggak akan makan anaknya sendiri. Oke, gue ada pertanyaan kalau gitu deh, karena di sekeliling gue ada 3 orang tua ya, kan? Dalam menentukan pasangan hidup, pada saat kalian dulu masih pacaran, membicarakan nggak nanti kalau punya anak cara mendidiknya seperti apa? Lo ngomongin dulu nggak? Kalau gue banyak ngomongin. Sebelum nikah? Gue pacaran cuma 3 bulan, nggak banyak yang ngomong. Tapi pas kita udah punya anak tuh, kita udah bilang anak gue cara visi diskusi ya. Kadang-kadang kita ngomongin kalau pas lagi cinta-cintanya sama pas udah berjalan di rumah tangga tuh suka berbeda. Jadi kan kalau misalnya lu lagi cinta-cinta pacaran nih, panggilannya Abi, Umi misalnya manis kayak gitu. Masih Mama, manis, Papa pacarannya kayak gitu. Nah ya kan, misalnya nanti kalau kita punya anak, iya terserah kamu aja nanti kita gini-gini, anak kita begini. Begitu udah berjalan, kondisi keuangan berbeda, kondisi kehidupan berbeda gitu kan. Pasti nanti itu jadi perdebatan lagi. Kan kamu sekolahnya di sini, ya kan aku maunya begini, kamu juga udah tahu enggak kan, tapi kondisi kan nggak mampu. itu jadi masalah lagi ya kan. Masalah ngasih nama aja itu akan pasti hidup itu akan selalu ada konflik ya kalau menurut gue. Gimana cara lu untuk menghadapi konflik itu dan menyelesaikan konflik itu? Tapi dengan adanya anak, lu mau ngebahas dari sebelum nikah enggak useless, percuma. Jadi nanti pas udah saat ada anaknya akan berbeda lagi kondisinya. Jadi komitmen itu pas lo udah kan lu nggak akan tahu hidup lu nanti besok gimana, lusa gimana, ke depan bulan depan gimana, tiba-tiba lu jadi miliarder. Anak lu juga belum tahu sifatnya kayak gimana. Lu punya anak apa enggak kan lu nggak tahu. Iya, lo nggak tahu kan anak lo lahir normal atau berkebutuhan khusus. Nah, itulah. Itu juga menjadi jadi kalau misalnya satu hal yang gue selalu bilang, lu tuh blessed banget punya anak gitu loh. Jadi ya kita mungkin bodoh, kita mungkin salah, kita mungkin sering berbuat kesalahan gitu ya. Tapi lu udah punya anak aja tuh menurut gue itu udah anugerah banget gitu ya lu. Jadi kalau gue sama istri gue ya walaupun not a perfect marriage, tapi kita benar-benar bagaimana berusaha supaya anak kita bisa lebih bagus deh gitu, atau bisa mengakomodir dia sebaik-baik mungkin. Karena istilahnya kayak lu dikasih berkat banyak begini, ya udah deh kalau mesti belajar. Contohnya kayak gue dulu kan malas banget ngajarin anak gue ya. Gue tuh orangnya rada nggak sabaran kalau ngajarin. Gue akhirnya belajar untuk sabar ngajarin anak gue. Itu melatih diri kita sendiri untuk bisa lebih menjadi pribadi yang lebih baik mungkin gitu. Kayak contoh menahan nafsu. Misalnya contoh ya kalau misalnya gue nggak punya anak, mungkin gue keluyuran mulu, mungkin gitu. Tapi kan sekarang gue udah mulai menahan diri. Jangan keluyuran deh, kita mendingan nabung soalnya anak butuh ini gitu. Misalnya kayak gitu. Ya udah deh, kita nggak usah jalan-jalan, kita begini aja deh soalnya nanti anak kalau begini gini. Jadi lebih membantu kita jadi lebih mungkin ya lebih dewasa kalau buat gue. Mungkin kalau lu tanpa hadirnya udah bisa begitu ya bagus. Jadi kalau Celine tuh kayaknya dia selalu menjadi yang terbaik versi dia. Selalu jadi kayak gue sendiri tidak menyadari gue versi terbaik juga kagak gitu, karena menurut gue biasa aja gitu. Tiap hari kan. Niatnya selalu yang baik kan. Nah, jadi kayak gitu. Gue juga gitu sih. Kayak gue cuma bisa jadi versi terbaik gue. Bukan versi terbaik menurut teori, tapi kayak oke, this is the best dari gue cuma segini gitu. Anak gue happy, gue happy. Biar happy gitu. Nah gitu loh. Jadi kayak teori ini, misalnya kayak gue belajar tentang ini, nanti gue bisa aplikasikan ke anak gue, tapi nggak bisa 100% gue serap. Misalnya kayak cuma bisa 10% doang, tapi at least this is the best dari kita we try our best gitulah untuk mendidik anak ini. Betul. Untuk menjadikan mereka pribadi yang kita inginkan mereka tuh bisa lebih dari kita gitu kan. Tapi kan yang namanya hidup pilihan mereka. Kita juga nggak bisa. Kayak gue baru ngerasain kan sekarang anak gue udah mau 21 tahun ya. Itu mereka bener-bener nggak mau, maksudnya ya mereka udah individual sendiri. Yang gue udah nggak bisa, lu kan anak gue yang nggak bisa.
Iya. Tapi ada kadang-kadang. Udah gede. Enggak. Jadi, Oke, terus lanjut. terus gue di pernikahan ini kan gue mengalami masalah lagi ya. Jadi pada saat itu gue nggak bisa ngomong ke anak-anak gue, oke gue nih lagi yang gede-gede ya, cowok-cowok. Terus gue nggak bisa bilang gitu ke mereka, lo jagain gue ya. Mereka tuh kan udah gede, udah individual. Jadi gue cuma bisa minta tolong kakak gue untuk bilang, oke ini ibu lu kondisinya kayak gini, so from us lebih baik kalian coba jagain ibu. Gitu. Ya udah tuh tergantung mereka. Either mereka mau bantuin apa enggak, gue nggak akan bisa bilang sama mereka, kamu jagain ibu dong, ibu kan sendiri nih, gini nggak bisa. Kalau gue punya pikiran nih, kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita itu sebagai orang tua nggak bisa menentukan jalan hidup anak kita. Betul. Kita bisa mengarahkan mereka ke jalan yang menurut kita baik gitu. Tapi kan menurut mereka baik apa enggak ya kita nggak tahu. Apakah itu bahagia buat mereka apa enggak kita nggak tahu gitu ya kan. Tapi sebagai orang tua yang bijak ya kita memberitahu kalau apa yang kita tahu itu benar. Ya selanjutnya yaitu hidup mereka nanti mereka yang pilih sendiri, mereka yang jalanin sendiri karena mereka yang tanggung jawab sendiri. Nah, itu Gue tuh lakukan selalu tanamin ke bini gue gini, kita jadi parent bisa bego nih, bisa buat salah, banyak juga bisa salah. Nanti kalau kita belajar ilmu ini kita praktekin gitu, salah lah. Gagal semua. Tapi yang lu nggak pernah bisa salah adalah bahasa kasih. Betul, bonding. Artinya lu mencintai dia, itu anak lu tahu gitu. Anak lu tahu dan itu udah nggak bisa digantiin sama segala macam ilmu teori apapun yang ini. Jadi gue kadang-kadang, gue kemarin ke tempat bokap gue ya, dia baru sakit lumayan parah gitu ya. Dia cuma ngegandeng tangan gue doang gini ya. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngajarin gue ini, nggak ngajarin gue itu apa segala macem. Itu connectionnya dapet gitu ya. Oke, I feel love gitu, gue merasa dicintai. Jadi menurut gue kayak, gak apa-apa kita kadang-kadang yang namanya manusia, gitu juga bego juga, emang ada sekolahnya jadi orang tua kan nggak ada. Kalau kita berbuat salah apa segala macam, tapi connection ini menurut gue tuh yang nggak bisa di break dulu. Connection antara seberapa pun jeleknya kita deh, bokap gue juga bukan not the ideal parents gitu. Jadi mungkin ibaratnya kayak mungkin ada seorang psikiater yang jago banget gitu, tapi mungkin kalau dia nggak bonding sama anaknya, even though dia tahu semua teori-teori menjadi parenting or a human, kalau dia nggak benar-benar menciptakan jalinan itu, anaknya sih juga mungkin nggak bisa merasakan. Karena kalau gue tuh berbeda banget ya. Jadi cara asuh orang tua gue, ibu gue ke gue, dengan gue mengasuh anak gue itu gue jadiin perbandingan. Maksudnya kayak gini, gue belajar dari bagaimana cara orang tua gue mengasuh gue dan adik-adik gue. Dan itu ada beberapa hal yang mungkin kurang serk di gue gitu kan. Yang akhirnya gue lihat dampak dan efeknya. Jadi pembelajaran buat gue gitu. Jadi untuk gue tidak mau begini ke anak gue, nanti takutnya anak gue begini gitu. Jadi gue insting aja gitu sendiri, belajar sendiri gitu kan. Jadi tidak mau nanti anak gue begini. Kalau mau mungkin dulu waktu kecil misalnya contoh, orang tua gue marah misalnya kayak gini, dasar lo anak kayak gini, lo udah dikasih tahu lo nggak bisa denger lo ya, dasar lo bego, otaknya di mana ya, misalnya kayak gitu misalnya. Dari situ hati gue ada sakit, sedih pasti gue kan, kenapa sih emang nggak bisa ngasih tau baik-baik, emang gue nggak punya kuping gitu ya, maksudnya kok gini banget sih ngasih taunya. Jadi itu gue terapkan ke anak gue, jangan gue kasih tahu begitu karena dia hatinya pasti akan bicara kayak gitu. Itu gue ingat tuh, jadinya gue akan ngomong ke anak-anak gue, kalau boleh jangan kayak gitu dong gitu. Kan kamu kan udah mami kasih tahu kayak gini, masa Elia nggak denger juga sih mami ngomong kayak gitu. Jadi menurut gue itu pembelajaran secara insting aja sih kalau gue. Oke, topik terakhir kita mau bahas nih. Sekarang kan udah ngebahas anak menjadi parenting segala macam. Sekarang mau ngebahas mengenai suami. Karena gue cabut dulu ya. Udah ngomongin suami kan dan perceraian. Nggak ada. Lo mau ngomong perceraian, Mas? Apa? Ini ngomongin dia, biarin aja. Iya, udah dibantu, minta dibantu. suami. Menjelaskan menjadi suami yang baik. Oh, Kita siap kok, kita boleh. siap berbagi bukan. pandangan. Ini kembali lagi ke gue yang bilang sosial hierarki gitu ya. Di agama manapun mengajarkan ayah, ibu, suami cintailah istrimu. Tapi kalau istri mesti nurut sama hormat sama suami, itu kalau di agama gua. Di Muslim pun gua yakin nggak jauh beda, ada mengenai begitu. Saling menghormati ya. Nah, terus di situ ada anak dan segala macam. Kenapa sosial hierarki ini penting? Gini, gua tuh baca riset mengenai sosial hierarki nih ya. Contohnya gini, kalau orang yang sosial hierarkinya di bawah itu percaya dirinya rendah.
biasanya, dan cenderung mereka menutup diri segala macam. Kenapa? Karena ada hormon tuh namanya serotonin. Itu kalau misalnya sosial hierarki lu tinggi, jadi biasanya bos-bos gede atau alpha male yang ini gitu kan, dia kan berarti kalau sosial hierarki paling tinggi kan, anak buah banyak, terus apa orang-orang pada ngikut ke dia dan look up to him lah gitu. Itu serotoninnya tinggi, biasanya dia lebih pede, lebih happy. Biasanya jari gitu-gitu. manisnya lebih panjang daripada telunjuk. Gitu ya. Coba kita lihat dominasinya. Kayak gue enggak sih. Nih, Jari telunjuknya lebih tinggi daripada jari manis, kebalik gua. Karena kalau gua Makanya kalau misalnya suami yang sosial hierarki dalam keluarganya kalah, itu hormon serotoninnya bakalan rendah, dia bakalan depresif dan cenderung nutup diri, akhirnya stres biasanya tuh. Nah, itu juga bahaya. Nah, makanya maksudnya kalau ideal kan ideal nih ya, ngomong ideal nih, nggak berarti semuanya kayak gini. Tapi biasanya ada seorang suami yang tentunya sosial hierarkinya lebih tinggi daripada istrinya, dalam arti apa, dia lebih alpha male-nya lah. Terus ada istri, ada anak-anak. co-pilot lah. Semacam kayak gitu ya. Itu sosial hierarki yang DNA kita bereaksi tuh terhadap itu gitu. Tapi Nah, kenyataannya sekarang udah banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan itu tidak terjadi lagi, entah karena income-nya kalah, entah karena Kurang dukungan lah atau apapun apa. lah gitu. Nggak layak. Iya, nah kalian ini wanita cantik-cantik, bagaimana pendapat kalian mengenai itu, dan sosok seperti suami kayak gimana tuh menurut kalian? Yang sudah berpengalaman dulu lu dan dulu aja merasakan. deh. Coba. Ya kalau gue sih sekarang ini kali ya, gue tuh mungkin karena nggak kurang self love kali. Jadi mulai dari diri sendiri dulu. Kalau gue rasa memang bener nggak 100% orang punya masalah di keluarga tuh dari diri sendiri. Kalau gue punya self love, gue bisa sayang sama diri gue punya pendirian yang cukup, mungkin kegagalan ini akan tidak terjadi gitu loh. Jadi kayak misalnya gue tuh suka ngalah tapi padahal gue nya nggak suka. Saya kayak ya udah deh, tapi mendem. Kayak gitu, something kayak gitu. Mungkin Sun ya. soon ya. Ya. Nah, jadi mungkin bisa menyampaikan perasaan, gue lagi belajar bisa tapi mungkin dengan yang lebih baik. Jadi nggak yang kayak lu tuh ya jahat sama gue, mungkin lebih di digest, karena laki-laki itu secara teori cuma bisa dengerin 10 kata maksimal. Saya gini, saya nggak suka kamu pulang malam, besok jangan gitu lagi, cukup. Tapi kalau ngomong lebih dari 10 kata, lu tuh ya pulang malam mulu, emang anakmu nih Nggak sama masuk. siapa gini-gini. Lu dengerin apa nggak? Jadi kalau kita mau menyampaikan sesuatu ke cowok, memang secara teorinya cuma 10. Gini, ini orang buang-buang duit mulu, gimana ya ngomongnya? Sayang, aku lebih seneng kalau kamu simpen duit deh. Itu 9, cukup. Nah, itu dia lebih ngerti. Nah, yang terjadi sekarang tuh cewek-cewek yang mungkin kayak gue kali ya, itu sangat tidak articulate banget sama perasaan. Karena ada frustasi sama diri sendiri. Nggak ngerti mau ngomong, Prof, misalnya lo suami gue, kamu tuh pulang malam mulu ya, lo nggak merhatiin gue sama sekali tuh. Gue tuh kangen sama lu tuh dia nggak akan denger, dia cuma Langsung dibilang drama deh kamu. gitu ya. Jadi gue sekarang yang gue pelajarin adalah memang mungkin kegagalan-kegagalan kemarin itu hanya gue harus bisa gimana caranya belajar menyampaikan perasaan secara articulate dan langsung direct gitu. Maaf ya, saya nggak suka deh kalau kamu kasar sama saya, besok yang lebih baik lagi ya. Udah cukup, gitu. Itu yang gue nggak bisa. Gue diem, terus stres, gitu. Jadi gue nggak mau menyalahkan pasangan gue, tapi sebelum gue bisa membereskan diri gue sendiri, gue rasa hubungan apapun nggak akan bisa workout kalau gue. Bu Selin mungkin. Aduh, apa lagi gue ini? Gak usah, Selin bisa nggak menyampaikan perasaan? Gue penasaran sama lu. Lu butuh cowok nggak untuk di keluarga lu? Untuk dalam hidup lu. dalam figur Pasti gue butuh sih, anak-anak gue butuh. Enggak anak-anak gue sih, karena kan mereka ada dedinya ya. Jadi kalau gue pasti gue butuh sih kayaknya. Butuh untuk orang yang memerhatikan gue, punya perasaan ke gue, cinta, mungkin kayak sayang, kayak gitu-gitu mungkin. Oke. Seberapapun buruknya laki-laki dan pengalaman masa lalu lu. Bukan materi ya, tapi ya kalau materi itu nilai plus aja sih. Tapi Plus atau big portion? Bonus. bonus aja. Bonus. Kalau Jadi gue- makanan utamanya adalah cinta dan nyaman.
orang yang bisa membimbing kita pastinya yang lebih bijak dari gue. Karena gimana ya, kalau gue kan tipikalnya yang dari kecil gue ini udah nge-leader gue tuh. Dari kecil gue udah nge-lead adik-adik gue, keluarga gue tuh udah gue nge-lead gitu. Jadi gue kayaknya butuh sandaran, gue mau istirahat deh, lo yang nge-lead aja gitu. Pengennya kayak gitu. Tapi ya Ini baik banget anaknya ya. Coba mau dipijitin nggak, Bu? Tapi ya kan, ya gitu maksudnya butuhnya jadi gimana? Jadi ya gue butuhnya kayak gitu. Pengen tongkat komando ini diserahkan ke seseorang. Support gitu. system Tapi lah. untuk itu berarti lo mesti nyari laki-laki yang bisa lo kagumi dulu sebelum lo cintai. Karena kalau lo mengagumi dia, maka lo akan menghargai semua keputusan dia dan bimbingannya dia. Kalau lo nggak bisa kagumi laki-laki itu, it won't work. Karena it happens to me gitu. All these years gue ketemu pasangan yang gue cintai, yang mencintai gue. Tapi gue tidak bisa mengagumi dirinya. Akhirnya, yaitu yang gue tempat cerita, begitu sampai tahap lamaran, tunangan, gue tidak merasakan satu kepemimpinan yang bisa mengagumkan buat gue. Akhirnya gue memutuskan enggak. Pernikahan it's not garis finish kita, nggak jadi kita nikah. Gitu. I'm sorry karena gue tidak membayangkan hidup gue dipimpin sama lo. Lu kurang mengagumkan buat gue nggak dikagumkan oleh lo. I love you but you're not someone special banget di mata gue gitu. Karena logika gue mungkin cukup kuat ya. Sampai gue ketemu Hadi. Hadi adalah orang yang gue kagumi untuk sekian tahun sampai akhirnya gue menumbuhkan rasa cinta sama dia. Iya bener, jadi kayak Berarti hierarki itu tidak bisa dipaksa. Jadi sebenarnya si alpha ini pun juga mesti yang berkualitas. Betul, yang mesti Dia harus influence anak-anak buah kapalnya dia untuk kagum sama Ya, karena dia. alpha Bukan yang karena- sukses bukan alpha yang diktator ternyata. Semakin diktator alfanya, semakin sering dia digulingkan dan dibunuh sama simpanse lainnya. Jadi kalau Sekarang gini, hewan yang betina aja dalam memilih pasangan untuk membuahi dirinya, dia akan melihat yang paling dia kagumi kan. Baik dengan kalau singa atanya itu yang warnanya gelap lah, yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Itu dia menunjukkan bahkan binatang pun dalam memilih pasangan atau pejantan dia mencari seseorang atau makhluk yang dia kagumi, sosok yang dia kagumi. Nah kita jangan sampai pasrah lah. Gue selalu nggak. kalau dulu tuh jauh lebih simpel tuh kalau zaman binatang dulu sama kita manusia sejarah awal gitu ya, yang hormon testosteronnya paling kuat itu betul yang paling berotot rahangnya ini itu yang akan dikagumin cewek-cewek. Kenapa? Karena dia pasti bisa nyari makanan paling banyak, Simple, larinya ya. paling cepet. Kalau disuruh berburu dia paling jago, kalau disuruh perang dia maju duluan, dia bisa mimpin gitu. Jadi akhirnya itu. Tapi dunia berubah ini sekarang. pembahasan lo berat ya. Suka nih, Rofi suka nih biasa sensitif. Enggak beneran. Ini tau gak kenapa? Manusia tuh lucu. Kita dilahirin punya sifat kayak gitu. Contohnya ya, kita dilahirin tuh poligami. Secara insting. Tuh kalau nenek moyangnya itu simpanse atau gorila apa semua segala macam itu tribe, mereka punya istri 4, 6, 8 mungkin satu itu ada satu manusia alpha atau male. laki-laki? Tapi ini kan kembali ke kepercayaan ya. Perempuan Ada yang- juga bisa kali pengen lebih dari satu ada. Kalau dulu ada enggak, ya. lebih susah. Ada aja. Kan? Nah, karena alpha male biasanya yang dominasi, makanya ada Ini ngomongin sebutan laki-laki alpha. ya. Tapi terus masyarakat maju, manusia itu menjadi maju. Terus sekarang tiba-tiba bukan yang paling fisiknya paling gede yang dominan, yang Tapi dompetnya jago. paling tebel. Apa? Ininya, dia kemampuan beradaptasi, otaknya paling logikanya paling masuk, dan kemampuan dia beradaptasi terhadap lingkungan paling jago. Akhirnya dia mencari, istilahnya kalau zaman dulu tuh nyari makanan paling banyak gitu, hartanya jadi paling banyak. Ternyata fungsi ini juga bisa diambil sama perempuan. Karena kan tadinya perempuan pasti kalah kalau berantem kan, perang pasti kalah. Tapi sekarang mereka Kalau jadi udah adu strategi, perempuan udah bisa menyusul bisa ikut posisinya. compete. Nah, makanya yang gue bilang tuh di dunia ini sekarang challenge gitu. Kita dulu dilahirkan punya DNA kayak gini, punya hormon kayak gini, punya karakteristik kayak gini, tapi lu mesti adapt sama lingkungan lu yang baru nih sekarang. Nah, itu yang bikin gue bilang banyak terjadi. Contohnya kayak misalnya cewek kayak Celine yang penghasilannya besar, alpha, dia biasa nge-lead. Akhirnya begitu ketemu cowok yang misalnya nggak bisa nge-lead, dia merasa kayak. Tapi cowok-cowok yang Ya gue pernah nulis juga tuh soal itu. Jadi karena kadang-kadang gue merasa apa ya, bukan gue yang merasa sih, cuman pede banget gue kalau gue ngerasa. Cuman kan ada perempuan ya, kadang-kadang perempuan itu terlalu cantik, dia terlalu pinter, dia terlalu berani, dia punya
segalanya, dia bisa dapetin semua yang dia mau gitu. Sampai akhirnya ngebuat laki-laki itu merasa tidak berguna sebagai seorang laki-laki, kayak kurang sebagai seorang laki-laki. Akhirnya dia harus mengharuskan perempuan itu juga menjadi kurang dari versinya dia gitu. Like less gimana ya? Jadi lebih mengurangi porsinya dia gitu. Akhirnya bukan sebagai seorang queen gitu. Mahkotanya dikecilin ya. Jadi tapi gue punya prinsip gitu lah ya, kalau buat gue gitu ya. Makanya gue selalu pernah bilang gitu kan, ini buat semua perempuan, kalau lu once lu udah merasa seperti itu, merasa ada laki-laki yang kayaknya kurang lebih dari lu, you don't need a smaller crown. Jadi lu nggak butuh mahkota yang lebih kecil, yang lu butuh adalah tangan laki-laki yang lebih besar. Apa sih perasaan gue omongannya emang kenapa? Nah, jadi bener. gue sebagai co-host nih ya, gue bisa melihat bahwa dua perempuan ini harusnya dijadikan contoh, tapi di ini loh, di apa namanya, di collab apa namanya? Kalau Celine tuh banyak main hati, kalau Anya tuh banyak main logika. Harusnya ini di-combine, jadinya jadi kita punya anak bareng gitu. Iya coba. Jadi hati sama logika digabung gitu. Dicari keseimbangan. Betul. Gue hati gue tuh paling runtuh kalau sama Hadi udah gitu aja. Sama nyokap gue. Kalau sama Rofi gimana? Aduh, gue yang udah meleleh dari tadi nih. Selama lu nyaman, babe. Selama lu nyaman, lu mau ngapain aja boleh. Gimana? Selama lu nyaman, apa aja boleh, babe. Nah, itu dia. Ya karena ini challenge-nya kalau gue lihat kayak ya gitu deh, makin banyak wanita yang jadi alpha kan. Dia ini. Jadi berarti di sosial hierarki dia tuh tinggi gitu. Berarti sebenarnya itu salah satunya gue sih. Maksudnya gue kayak bisa semuanya gitu. Gue nggak butuh. Sebenarnya ini lu ditanya gitu ya, lu butuh laki nggak? Gue juga bingung gitu. Maksudnya untuk apa? Duit gue juga punya. Sebenarnya kalau rumah gue punya. Maksudnya kayak gue punya rumah mewah. Gue tas branded ya lah, bisa beli sendiri. Ya kan? Gue punya mobil mewah. Gue punya anak sekolah juga udah mahal. Terus gue dapetin duit sehari bisa berapa gitu ya kan? Belum tentu juga laki-laki ini bisa ngedapetin yang sama seperti gue. Mungkin gue ngedapetin sehari sekian puluh juta misalnya kayak gitu. Dia mungkin sebulan baru ngedapetin kayak gitu. Tapi ya kalau gue tidak mau mengecilkan yang namanya laki-laki. Meskipun penghasilan gue lebih besar, meskipun apa. Tapi kalau laki gue bilang berhenti lu kerja, gue berhenti kerja. Ya udah, artinya lu bisa mencukupi kebutuhan gue. Lu tahu anak-anak gue biasanya udah dengan standar seperti itu hidupnya, gue nggak mungkin akan menurunkan standar gue dan anak-anak gue hanya karena gue cinta sama lo gitu. Jadi mau nggak mau ya I need a man with a bigger hand gitu. Iya kan? Rob. And a bigger heart mungkin. Bigger heart. Iya. Tapi sebenarnya balik lagi ya, perempuan kalau gue lihat ya dari teman-teman gue, walaupun kita seorang alpha, kita seorang pemimpin, tapi akan ada momen di mana perempuan juga butuh merebahkan kepalanya. Iya, itulah. Ya, nah, mungkin untuk itulah kadang-kadang yang gue butuh ya itu. Iya, dan itu tempat gue bersandar gitu. Iya. Karena sekarang kan ya gimana ya? Tempat gue untuk bertukar pikiran. Betul. Mungkin Itu kadang-kadang, ya kan? Kadang-kadang mungkin diskusi benar. Ini rumah tuh kita kalau beli di sini gimana ya? Kalau kita bisnis itu ini tuh nanti gimana? Oh jadi bisa tukar pikiran. Mungkin dia lebih ahli dalam bidang hitung-hitungan. Kalau gue lebih ahli mungkin dalam bidang interior atau gimana? Mungkin kayak gitu. Jadi bisa saling tukar pikiran. Jadi yang gue butuh mungkin teman untuk itu kali ya. Karena hidup, emang gitu, kayak. manusia kan memang diciptakan hardwiredly emang harus connect, emang harus connect to each other, nggak bisa sendiri juga loh. Ya. Mungkin butuhnya connect-nya buat ada beberapa hal-hal emosional yang kita mesti sharing sama orang ya secara emosi, tapi nggak harus. Makanya sarannya adalah kalau milih pasangan jangan terburu-buru karena ngeliat teman di kanan kiri udah pada kawin. Make sure bahwa pria ataupun perempuan yang lo pilih jadi pendamping dan pasangan hidup lo adalah orang yang lo bisa menua bersama. Dia orang yang bisa, udah nggak bisa nih fisiknya untuk menggagahi lo tiap malam, tapi lo masih nyaman untuk ngobrol. Menggagahi. Itu kalimat udah lama banget gue nggak denger. Kalau zaman dulu tuh kalau di TV jam 10 ke atas tuh bisa. Kalau di bawah nggak bisa. Tapi gini, ibu-ibu, saya punya pernah mengalami satu hal ya. Bangkrut bisnis dulu pernah. Terus waktu gue bangkrut bisnis, terus gue bingung mau belajar sama siapa, mau nanya sama siapa, kok gue goblok banget ya, gitu-gitu kan. Gue at the lowest point itu kan pasti jelek.
Terus gue ditawarin nih, ada konsultan, lu belajar sama gue 150 juta kelasnya, nanti gue bikin lu jadi pengusaha paling hebat di Indonesia gitu misalnya, atau di dunia gitu. Terus ada yang nawarin gue ini, itu, guru ini. Terus akhirnya tau gak lo apa? Gue gak punya duit, disuruh bayar orang 150 juta buat ngajarin gue jadi yang pengusaha. lo bayar konsultan 150 juta, dia juga orangnya udah sukses belum? Lumayan sukses. Oh, oke, bagus. Gitu. Dan mereka punya coaching kelas gitu loh untuk mengajarin kayak gitu. Cuman gue gak punya duit, masa gue suruh ngutang lagi 150 juta? Orang utang gue udah banyak, gue udah banyak utang. Gak kurang-kurang utang gue. Terus akhirnya gue inget, gue di dompet gue ada 50.000 gitu ya. Terus gue belajar sama satu-satunya sumber yang gue tahu nggak mungkin salah dan paling benar di dunia ini. Tahu nggak siapa? Gereja. Gue datang ke gereja. Gue 50.000 bisa ngasih kolekte kan tuh. Terus gue sembahyang, Tuhan, gue udah nggak tahu mesti belajar sama siapa. Gue rasa gue cuma bisa belajar sama lu doang nih kayaknya gitu. Lu yang adalah sumber kebenaran yang paling benar mestinya kan gitu. Jadi terus gue banyak belajar dari situ untuk menata kembali perusahaan gue sampai sekarang. Intinya, seberapapun bodohnya kita jadi parent, mencari apa, semua segala macam, sebenarnya banyak ilmu-ilmu bagus tuh yang dari yang udah ada dan diberikan kepada lu semua secara gratis. Bukunya ada, buku paling banyak dicetak di dunia itu, dan paling gratis. Makanya mungkin kalau lu lagi bingung gitu ya, mungkin baca-baca dikit. Lu tuh kadang-kadang suka bilang gue, lu baca buku ini, lu baca. Gue tuh gak suka baca buku gitu. Reading. Enggak, karena dia kan foto buku. Iya, kalau dia Jadi buku gini, enggak, caranya gini. Kadang-kadang kalau dia kan suka baca buku, kalau gue tuh lebih suka ngedenger gitu. Jadi lo suruh dia baca. Kita akan bisa dengerin. Enggak, jadi lo suruh dia baca. gitu. Lo suruh dia baca, terus lo tanya, jadi kesimpulannya apa kok? Nah itulah gue lebih suka kayak gitu sebenarnya. Makanya gue nanya sama dia, udah lu udah baca. Jadi gimana gitu. Kesimpulannya apa kok? Tapi gue nggak setuju karena gini, satu buku itu kadang-kadang bisa mengembangkan daya paham dan perspektif yang berbeda. Itu makanya kayak kita baca novel, bagi dia mungkin tokoh favoritnya adalah si A. Gue pas baca novel yang sama, ternyata favorit gue si C. Jadi gue nggak pernah bisa mengatakan bahwa isi buku ini lo yang ceritain nama gue, karena akan dapat opini-opininya, pandangannya dia. Ya, beda kalau misalnya ada pandangan buku yang ada pandangannya, opininya, mungkin ada pilihannya mungkin. Cuman kalau contohnya kayak naskah misalnya kayak gitu, kan itu kan udah emang begitu skripnya. Misalnya gue lebih suka, Selin lu mau di briefing atau mau baca aja, briefing aja gitu. Dia belajarnya lewat kayak pendengaran. Tenang aja, teknologi zaman sekarang di internet ada, lo langganan lo tinggal cari buku apa didongengin sampai berapa jam lo di situ. Iya. Terima Jadi kasih gue lebih suka kayak ibu-ibu. lihat, nonton gitu, denger gitu. Ibu-ibu yang luar biasa dengan pandangan hidup yang masing-masing yang berbeda-beda, tapi ya Semuanya untuk yang terbaik lah. Menginspirasi bersama. Tapi perempuan tuh ingat ya, perempuan tuh harus bersama loh. It's okay to need each other. Iya dong. Ya. terus kalau kadang waktu itu gue lagi merasa kok bego banget sih atau apa gitu ya, terus gue pikir kita nih sekarang bisa bernafas, punya handphone, di sini ada AC, itu sebenarnya udah jauh lebih beruntung daripada miliaran orang yang lain dan ngong-ngong kita yang usia 40-50 dulu 45 tahun loh harapan hidup. Orang rata-rata tuh bisa hidup sampai 45 tahun. Kita nih di generasi kita mungkin akan mencapai 80 sampai 90 tahun. Jadi udah cukup banyak hal yang perlu disyukurin walaupun kita masih cukup bodoh. Kata kunci dalam hidup adalah jangan lupa untuk dinikmati, jangan lupa untuk dicintai setiap langkahnya, and smile. Bersyukur dalam segala hal, baik maupun buruk. Ya. Nah, gue seneng banget ngobrol hari ini. Kenapa? Karena gue tahu Selin nih, walaupun cuma dia suka keluar kata-kata bijak tuh di tengah-tengah tiba-tiba. Dia tuh dia ini bagaikan kotak Pandora, atau nggak lo? Banyak isinya, tapi nggak Lu sadar sama bakat lu itu gak sih? Nah. Itu lu keluar terus lu bisa merangkai kata-katanya lu. Nah itu dia, gue tuh kan apa-apa kagak gue nggak di ini Iya. jadinya gue berjalan aja kayak begitu. Jadi lu punya bakat yang mungkin itu bakat lo, Selin. Jadi lo mungkin bisa menginspirasikan perempuan-perempuan. Amin. Kombinasi dari lu cara lu merangkai kata dan ekspresi wajah lu membuat orang jadi mendengar kata-kata lu. Dan juga aura humble lo, itu yang membuat humble-nya itu lo. Hari ini jadi kita tepuk tangan buat Aduh.